Ratusan pemudik bersepeda motor memadati Jalan Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Cilegon, Banten, ratusan pemotor sejak dini hari tadi sudah memenuhi pelabuhan Ciwandan. Ratusan pemudik motor sudah memasuki kawasan Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon. Para pemudik asal Jakarta ini menuju kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik memilih mudik pada 7 hari menjelang Lebaran guna hindari kemacetan. Peningkatan jumlah pemudik yang melintasi jalur Pantura Cirebon diprediksi akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan. Pemudik diimbau agar tidak membawa barang berlebihan. Sebelumnya pemudik motor juga sudah terpantau memadati ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Alteri Kalimalang, Bekasi. Para pemudik yang memang sengaja mudik awal ingin lebih lama berada di kampung halaman. Para pemudik juga memilih perjalanan malam hari untuk menghindari teriknya panas matahari. Sementara di Cilegon, Banten, ratusan pemudik motor dan truk juga memadati Pelabuhan Pelindo Ciwandan. Sebelumnya pemudik mengaku sempat ke Pelabuhan Merak namun dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Sejak dini hari tadi, PT ASDP telah mengalihkan kegiatan penyeberangan pemudik motor ke jalur Pelabuhan Ciwandan pada angkutan Lebaran 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang antusias ikut mudik gratis via kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para pemudik ini memilih mudik gratis lantaran bisa menghemat pengeluaran. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan pemudik rela menunggu di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta. Ribuan orang ini melakukan mudik lebih awal melalui mudik gratis di stasiun Pasar Senen menuju sejumlah kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain karena tingginya harga tiket kereta, para pemudik memilih mengikuti mudik gratis ini lantaran bisa menghemat pengeluaran. Apalagi mudik gratis bersama keluarga ini tanpa dipungut biaya. Akhirnya bisa mudik sekeluarga. Kalau misalkan bayar lebih mahal ya? Mungkin lebih mahal ya. Kalau lebaran mahal. Sangat terbantu sekali. Ya sangat membantu sekali, meringankan ya. Ya mudah-mudahan berlanjut. Program mudik gratis yang digelar Jasara Harja ini demi menekan tingginya angka kecelakaan pemudik sepeda motor, di mana tahun lalu mencapai 77%. Selain kereta api, para peserta mudik gratis ini diberangkatkan secara bertahap menggunakan armada bus dan kapal laut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pemudik ini rela memilih bertahan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan hingga Selasa dini hari untuk menunggu terbukanya loket penukaran tiket kapal milik PT Pelni KM Doro Londa rute kawasan Barat Indonesia tujuan Surabaya. Penumpang tidur pulas beralaskan tikar, dampingan barang bawaan yang bakal dibawa ke kampung halaman. Pemudik bahkan ada yang telah menginap semalaman. Umumnya para pemudik menginap merupakan penumpang kapal yang transit di Pelabuhan Makassar. Kedatangan lebih awal hingga rela tidur berdesak-desakan ini diakui penumpang untuk antisipasi keterlambatan hingga kepadatan pemudik lainnya jelang puncak arus mudik, serta meminimalisir pengeluaran perjalanan ke kampung halaman. Sehari semalam ya. Oke, baik. Bermalam di sini ya bang, seperti itu. Ini ke Surabaya dalam rangka apa bang? Ini pulang mudik. Oh pulang mudik ya? Dari kerja pulang. Sebelumnya tercatat KM Doro Londa tiba Senin 1 April menurunkan penumpang 532 orang dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Ambon, dan Namlea. Selanjutnya berlayar membawa 1.635 penumpang menuju Surabaya. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa melaporkan. Pemirsa, Pasar Tumpah Tegal Gubuk di jalur Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat selalu menjadi salah satu titik kemacetan arus mudik di Pantura. Banyaknya pedagang di bahu jalan membuat arus lalu lintas tersendat hingga 3 km. Kemacetan panjang ini terjadi di ruas jalur utama Pantura, tepatnya di depan Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Selasa pagi. Banyaknya lapak pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan, serta adanya penarik becak yang mangkal membuat arus lalu lintas tersendat. Kondisi ini diperparah dengan aktivitas warga yang memburu baju lebaran di Pasar Tumpah Tegal Gubuk. Kemacetan juga diperparah adanya angkutan umum menurunkan atau menaikkan penumpang dan barang, serta warga menyeberang hilir mudik untuk memasuki Pasar Tumpah tersebut.
Belum ada larangan apa gimana, Bu? Belum ada larangan. Ntar hari Sabtu mulainya. Oh, mulai Sabtu. Mulai Sabtu. Emang sebelumnya Ibu jualannya kayak gini? Jualan kayak gini. Oh, tiap itu di... Modal kecil-kecilan sih, Mas. Oh, kecil-kecilan. Para pemudik di jalur arteri Pantura Cirebon diimbau mewaspadai 4 pasar tumpah, yakni Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Pasar Kue Pleret, Pasar Ikan Gebang, dan Pasar Tumpah Mundu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Jelang arus mudik lebaran, keberadaan warung dadakan mulai menjamur di sepanjang jalur Pantura. Di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat, warga sekitar mulai beramai-ramai mendirikan warung untuk mengais rezeki dari para pemudik. Menyambut para pemudik, warga di sepanjang jalur Pantura mulai membuat warung-warung di pinggir jalan. Di Indramayu, Jawa Barat, warung dadakan sederhana dibuat dari bambu dan terpal yang dipasang di sisi jalur Pantura. Warung ini biasanya digunakan warga mengais rejeki dengan menjual makanan dan minuman bagi pemudik yang lewat. Tak hanya berjualan aneka minuman dan makanan, biasanya warung-warung dadakan di jalur Pantura ini juga menyiapkan tempat beristirahat untuk para pemudik yang membutuhkan istirahat di tengah perjalanan. Mendirikan warung dadakan ini selalu dilakukan setiap tahunnya menjelang dan pasca Lebaran dengan keuntungan mencapai 6 juta rupiah dalam 2 pekan arus mudik dan balik Lebaran. Bikin warung buat mudikan, biasa tradisi Pantura. Oh, warung dadakan? Warung dadakan. Mulai jualan kapan, Pak? Hari Rebo. Hari Rebo? Iya. Pas rame-ramenya ya? Pas rame-ramenya Rebo. Nah, ini setiap tahun, Pak, Bapak bikin warung? Iya, setiap tahun. Biasanya, warung-warung dadakan ini akan diserbu para pemudik saat terjadi lonjakan arus mudik Lebaran pada H-5 hingga 5 hari sebelum Lebaran. Lebaran memang menjadi berkah sendiri bagi warga sepanjang sisi Pantura. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, menjelang Lebaran, sejumlah toko emas di Bojonegoro, Jawa Timur diserbu oleh warga. Banyak warga membeli perhiasan untuk dipakai saat merayakan Hari Raya. Sejumlah toko emas di pasar tradisional kota Bojonegoro, Jawa Timur ramai pembeli. Sejak pagi, warga berdesakan untuk membeli perhiasan. Tidak hanya beli perhiasan, tukar tambah emas dengan perhiasan yang baru juga meningkat. Omset penjualan emas pun melonjak hingga lebih dari 50%. Jenis perhiasan yang paling banyak diminati adalah gelang dan cincin karena banyak model terbaru dari pabrikan. Di toko ini, harga emas dengan kadar 8 dan 9 karat atau 40% seharga Rp450 sampai Rp550.000 per gramnya. Tukar sama beli baru. Tukar sama beli ya? Iya. Tadi apa Mbak yang dibeli? Beli kalung sama gelang. Mbak ini kenapa kok baru beli menjelang Soalnya THR-nya baru cair. baru cair ya? Ini dipakai untuk merayakan. Iya, Pak. Ya, puji Tuhan Pak, sudah mulai meningkat. Untuk bulan kemarin agak kurang Pak, ini lumayan lah. Mulai dari minggu ke-3 Maret kemarin sampai ini awal bulan kali ya, makanya ada penjualannya meningkat. Ramainya penjualan emas ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga sehari menjelang Lebaran mendatang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.